الحمد لله الذي هدانا بالكتاب الكريم ويجعلنا من الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia, terlebih syafaatul uzma besok pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semaksimal mungkin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khair, wa laysa li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu syarrun syakara, fakana khairan lahu. In asabathu dharra'un sabara, fakana khairan lahu." Ajaban li amril mu'minin. Hadis ini dimulai dengan kata ajaban, sungguh mengagumkan. Inna amrohu kullahu khair, sungguh mengagumkan. Semua masalah yang dimiliki oleh orang mukmin itu baik. Nabi memulai hadis ini dengan kata ajaban, sungguh mengagumkan. Inna amrohu kullahu khair, semua masalah yang dimiliki oleh orang mukmin itu baik. Walaysa li ahadin illa lil mu'minin, dan masalah ini tidak dimiliki oleh seseorang kecuali oleh orang mukmin. Apa itu masalah yang semuanya itu dianggap baik oleh orang-orang yang beriman? Yang pertama, in asabathu syarrun syakara. Orang yang beriman kepada Allah ketika mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, in asabathu syarrun syakara. Ketika orang mukmin mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairal lahu, maka dampaknya baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur secara bahasa adalah terima kasih. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala
Begitu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita tidak akan bisa menghitung betapa banyaknya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kamu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kamu tidak akan bisa menghitung. Karena begitu banyaknya kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering disampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan ditambah nikmatmu, tapi jika kamu kufur, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, in asobatuhu darra'un sobara fakana khairal lahu. Jika Allah memberikan azab kepada kita, fakana khairal lahu, fa in asobathu darra'un sobara, maka ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang kelihatannya tidak enak bagi kita, maka kita dapat bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In asobathu darra'un sobara fakana khairal lahu. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Yang kita ketika mau bersabar dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakana khairal lahu, maka balasannya ketika kita mau sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dua hal ini, syukur dan sabar ini, menjadi kunci dalam kehidupan kita. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mau bersabar bahwa segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bagi kita. Kita sudah sering mendengar sabar itu ada tiga. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pribadi-pribadi yang dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mau bersabar dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mau bersyukur, Allah akan menambah nikmat-nikmat kita. Ketika kita mau bersabar, Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu hadis qudsi yang patut kita renungkan, malam yarda bi qada'i walam yasbir bi bala'i walam yashkur bi nu'amaihi falyattakhid ilahan siwaya. Barang siapa tidak mau ridho dengan qadhaku, ketentuanku,
Dan barang siapa tidak mau bersabar dengan ujianku, kata dalam hadis qudsi itu, dan barang siapa tidak mau bersyukur dengan nikmat-nikmat yang sudah aku berikan, falyattakhid ilahan siwaya, maka pergilah mencari Tuhan selain aku. Ini menunjukkan betapa Allah sangat ingin kita itu menjadi pribadi-pribadi yang selalu taat, ridho dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan dapat bersabar dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.